Sebuah manuver brutal yang diduga kotor dari Marc Marquez di lap-lap terakhir sprint race MotoGP Jepang 2025 dilaporkan telah merampok podium pertama Joan Mir bersama Honda. Insiden ini dikabarkan tidak hanya memanaskan aspal sirkuit Motegi, tetapi juga membangkitkan kembali api persaingan lama yang berpotensi meledak di balapan utama besok. Informasi yang baru saja kami terima dari Podok Motegi ini disinyalir bisa mengubah peta persaingan dan mentalitas kedua pembalap Spanyol ini hingga akhir musim. Untuk memahami betapa krusialnya momen ini, mari kita mundur sejenak dan melihat konteksnya. Joan Mir, sang juara dunia MotoGP 2020, kita tahu betul sedang melalui periode paling sulit dalam karirnya. Sejak bergabung dengan Honda, Mir seolah kehilangan magisnya. Crash demi crash, hasil finish di luar 10 besar, dan frustrasi yang terlihat jelas di wajahnya menjadi pemandangan yang biasa. Motor Honda RC213V yang terkenal liar disebut-sebut telah menelan banyak korban, dan Mir adalah salah satunya. Data statistik menunjukkan, sebelum akhir pekan di Jepang ini, tingkat DNF, Did Not Finish, Joan Mir adalah salah satu yang tertinggi di grid. Kepercayaan dirinya dikabarkan berada di titik terendah. Namun, di Motegi, tanah kelahiran Honda, sebuah keajaiban seolah terjadi. Start dari posisi kedua, sebuah pencapaian kualifikasi terbaiknya musim ini, Joan Mir menunjukkan kelasnya sebagai seorang juara dunia. Ia membalap dengan presisi, solid, dan yang paling penting, mampu menjinakkan Hondanya. Di sisi lain kita punya Marc Marquez, sang alien, sang legenda, yang kini menunggangi monster bernama Ducati Desmosedici. Sejak pindah ke tim pabrikan Ducati Lenovo, Marquez terus menjadi sorotan utama. Adaptasinya yang super cepat dengan motor terbaik di grid ini membuatnya langsung menjadi kandidat kuat juara dunia. Ia memimpin klasemen dan setiap manuvernya selalu diperhitungkan. Pertarungan antara Joan Mir dengan motor yang sedang terpuruk melawan Marc Marquez dengan motor superior adalah sebuah narasi David versus Goliath yang sempurna di era modern MotoGP. Inilah yang membuat insiden di sprint race tadi menjadi begitu dramatis dan penuh makna. Dan drama itu pun mencapai puncaknya di 5 lap terakhir sprint race. Joan Mir, yang dengan gagah berani berhasil menahan gempuran Marc Marquez selama 7 lap, akhirnya harus menghadapi manuver paling agresif dari sang rival. Menurut sumber yang kami dapatkan langsung dari liputan di Motegi, Marquez melakukan manuver yang dikenal dalam istilah teknis sebagai block pass di sebuah tikungan ke kanan. Namun, manuver ini dilaporkan tidak sempurna. Marquez diduga masuk dari sisi dalam dengan kecepatan terlalu tinggi, memaksakan motornya untuk memblokir jalur Joan Mir, namun akibatnya, ia sendiri melebar keluar dari racing line ideal. Aksi ini, yang oleh beberapa pengamat disebut sebagai manuver di batas kewajaran, membuat posisi Joan Mir sangat terpojok. Ia tidak punya pilihan selain menghindar, yang membuatnya kehilangan ritme balapnya secara total. Podium yang sudah berjarak beberapa kilometer saja di depan mata harus direlakan begitu saja. Bayangkan bagaimana perasaan Joan Mir saat itu. Setelah berjuang mati-matian, memberikan performa terbaiknya musim ini, harapannya dihancurkan oleh manuver seorang Marc Marquez. Dalam wawancara sesaat setelah balapan, Joan Mir memberikan pernyataan yang sangat menarik. Meski terlihat berusaha tegar, ada nada kekecewaan yang mendalam dalam kata-katanya. Kami berada di sana sepanjang balapan, tetapi mereka merampok kami di saat-saat terakhir, kata Mir, seperti yang dikutip oleh media motorsport ternama. Kata merampok adalah sebuah metafora yang sangat kuat, menunjukkan betapa ia merasa hasil kerjanya telah direbut secara tidak adil. Jika kita bandingkan insiden ini dengan kejadian serupa di masa lalu, manuver Marc Marquez memang kerap kali menjadi sorotan. Kita tentu ingat rivalitas panasnya dengan Valentino Rossi atau duel-duel agresifnya dengan Andrea Dovizioso. Gaya balap Marquez yang tanpa kompromi ini seringkali membelah opini publik. Sebagian memujanya sebagai gladiator modern yang membuat balapan menjadi seru, sebagian lagi mengkritiknya karena dianggap terlalu membahayakan pembalap lain. Spekulasi yang beredar di Podok saat ini adalah apakah manuver terhadap Joan Mir tadi merupakan sebuah pesan bahwa Marc Marquez tidak akan memberikan ruang sedikit pun bagi siapapun, bahkan kepada mantan rekan setimnya yang sedang berjuang bangkit dari keterpurukan.
Konsekuensi dari manuver ini bisa jadi lebih dari sekedar kehilangan podium bagi Mir. Ini bisa menjadi perang psikologis yang baru saja dimulai oleh Marc Marquez. Meski begitu, Joan Mir sendiri sepertinya tidak ingin memperpanjang drama ini secara terbuka. Ia dengan diplomatis mengatakan penyalipan seperti itu adalah bagian dari pertunjukan. Sebuah pernyataan yang menunjukkan kedewasaannya, namun banyak yang menduga bahwa di dalam hatinya api persaingan telah berkobar. Joan Mir juga menegaskan kemampuannya. Sepertinya saat sedang mengalami masa sulit, orang lupa cara mengendarai motor, dan itu tidak berlaku bagi saya. Ini adalah sebuah penegasan, sebuah pengingat kepada seluruh dunia dan mungkin kepada Marc Marquez, bahwa Joan Mir belum habis. Ia masih seorang juara dunia yang mampu bertarung di barisan depan. Yang membuat situasi ini semakin panas dan penuh dengan bumbu drama adalah sejarah di antara kedua pembalap ini. Jangan lupa, Joan Mir dan Marc Marquez pernah menjadi rekan satu tim di Repsol Honda pada tahun 2023. Sebuah dream team yang pada kenyataannya menjadi sebuah mimpi buruk. Hubungan keduanya di dalam garasi dikabarkan tidak selalu mulus. Ada isu yang berkembang bahwa sebagai rekan setim ada persaingan internal yang tidak terlihat di permukaan. Marc Marquez sebagai ikon utama Honda selama 1 dekade tentu memiliki posisi yang lebih dominan. Sementara Joan Mir yang datang sebagai juara dunia harus beradaptasi dengan motor dan kultur tim yang sudah sangat Marquez-sentris. Kini, mereka berada di kubu yang berlawanan dalam sebuah skenario yang ironis. Marc Marquez berada di atas Ducati, motor yang menjadi rival utama Honda selama bertahun-tahun, dan ia sedang memimpin klasemen. Sementara Joan Mir tetap setia berjuang bersama Honda, pabrikan yang ditinggalkan oleh Marquez karena dianggap tidak lagi kompetitif. Pertarungan di Motegi tadi bukan hanya pertarungan antara dua pembalap, ini adalah pertarungan harga diri. Ini adalah pembuktian bagi Joan Mir bahwa ia bisa kompetitif dengan motor yang dianggap sampah oleh Marquez. Dan bagi Marc Marquez, ini adalah penegasan dominasinya, bahwa bukan motornya yang hebat, tetapi dirinya lah sang penentu kemenangan. Duel ini juga menjadi simbol pertarungan antara Ducati melawan Honda. Sebuah pertarungan antara kekuatan Eropa yang sedang mendominasi melawan raksasa Jepang yang sedang terluka. Setiap overtake, setiap manuver, membawa beban sejarah dan rivalitas pabrikan yang begitu kental. Manuver Marc Marquez kepada Joan Mir tadi oleh beberapa kalangan bisa jadi dilihat sebagai representasi bagaimana Ducati merampok dominasi Honda di era MotoGP modern. Sungguh sebuah drama dengan lapisan-lapisan konflik yang sangat dalam dan emosional. Lalu, apa dampak dari insiden ini ke depan? Jika prediksi para pengamat benar, maka apa yang kita saksikan di sprint race tadi hanyalah sebuah awal dari babak baru rivalitas panas antara Marc Marquez dan Joan Mir. Untuk balapan utama besok, kita bisa melihat skenario di mana Joan Mir akan membalap dengan motivasi berlipat ganda. Kehilangan podium dengan cara seperti itu bisa menjadi bahan bakar terbaik untuk membalas dendam. Mir akan start dari posisi kedua, memberikannya peluang emas untuk kembali bertarung dengan Marc Marquez. Apakah kita akan melihat manuver balasan dari Joan Mir? Apakah ia akan membalap lebih agresif dari biasanya? Ini adalah pertanyaan besar yang membuat balapan utama besok menjadi wajib ditonton. Untuk sisa musim 2025, insiden ini bisa menjadi titik balik bagi Joan Mir. Mendapatkan kembali feeling bertarung di barisan depan melawan pembalap sekelas Marc Marquez dengan motor terbaik adalah suntikan kepercayaan diri yang luar biasa. Seperti yang ia katakan, pertarungan seperti ini yang saya butuhkan. Ini bisa menjadi pemicu kebangkitan Joan Mir dan juga Honda. Di sisi lain, Marc Marquez kini harus menyadari bahwa ada satu lagi rival serius yang tidak bisa ia pandang sebelah mata. Joan Mir telah membuktikan bahwa dengan sedikit perbaikan pada motornya, ia mampu menjadi ancaman nyata. Yang pasti, persaingan menuju tangga juara dunia MotoGP 2025 akan semakin sengit. Dengan Peco Bagnaia yang juga selalu konsisten, dan kini dengan potensi kebangkitan Joan Mir, jalan Marc Marquez untuk meraih gelar juara dunia ke-9-nya tidak akan mudah. Setiap poin akan menjadi sangat berharga, dan setiap pertarungan di lintasan akan memiliki tensi yang lebih tinggi. Motegi telah menyajikan sebuah hidangan pembuka yang begitu menegangkan, dan kita semua tidak sabar menantikan hidangan utamanya.
Itulah analisis mendalam dari drama panas yang terjadi antara Joan Mir dan Marc Marquez di Sprint Race MotoGP Jepang 2025. Apakah menurut kalian manuver Marc Marquez itu wajar dalam balapan atau sudah melewati batas? Dan siapakah yang akan tertawa terakhir di balapan utama besok? Tuliskan pendapat dan prediksi kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian suka dengan video ini, subscribe channel Gala Speed News, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terpanas, analisis terdalam, dan drama terheboh dari dunia MotoGP. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah menjadi saksi dari setiap drama di lintasan.